Ada nanya lagi saudara, kenapa sih haram? Apa sebabnya? Belum kita tanya, Allah jawab, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka merupakan pelindung, penolong, pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Isyaratun ilahiyah. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa orang kafir kalau sudah jadi pemimpin, dia hanya akan melindungi golongannya, dia hanya akan melindungi kelompoknya, dia hanya akan melindungi kepentingan saudara daripada kaumnya. Saudara, enggak sampai di situ. Di ayat yang lain Allah berfirman, faqala ta'ala, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan, satu jalan pun untuk menguasai, mengerjai orang-orang yang beriman, saudara. Satu jalan saja enggak boleh kita buka buat orang kafir mengerjai kita. Satu jalan saja enggak boleh kita berikan kepada orang kafir untuk menguasai kita. Kalau satu jalan aja enggak boleh kita buka, apalagi semua jalan. Ketahuilah saudara, begitu orang kafir kita jadikan pemimpin kita, maka berarti kita sudah serahkan semua jalan buat dia, saudara. Dia bisa kerjai kita kapan saja. Dia kerjai melalui peraturan, melalui perundang-undangan, melalui kebijakan, saudara, yang dia akan kerjai umat Islam sesuka hatinya, saudara. Pantes orang kafir nggak dikasih jadi pemimpin buat orang beriman. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas? Betul? Ada orang Islam tetap ngotot mau angkat orang kafir jadi pemimpin. Ada tidak? Ada tidak? Yuk sekarang kita lanjutkan di ayat masih di ayat yang sama. Apa Allah nyatakan? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Luar biasa kata Allah. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa di antara kalian, hei umat Islam, hei orang yang beriman, ada yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, saudara, apa kata Allah? Fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk golongan mereka. Allah, jadi kalau ada muslim memilih Yahudi jadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan Yahudi. Kalau ada orang muslim memilih orang Nasrani jadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan Nasrani. Kira-kira jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang muslim memilih babi jadi pemimpin, maka berarti dia termasuk golongan. Jadi kalau ada RT setuju orang kafir jadi pemimpin, namanya RT. Ada RW setuju saudara orang kafir jadi pemimpin, RW. Ada lurah setuju kafir jadi pemimpin, lurah. Ada camat setuju orang kafir jadi pemimpin, camat. Ada gubernur setuju orang kafir jadi pemimpin, gubernur. Ada menteri setuju orang kafir jadi pemimpin, menteri. Ada tentara setuju orang kafir jadi pemimpin, tentara. Ada polisi setuju orang kafir jadi pemimpin, polisi. Ada presiden melantik, saudara. Ada presiden melantik babi jadi pemimpin, presiden. Ada kiai setuju babi jadi pemimpin, kiai. Ada Habib setuju babi jadi pemimpin, Habib. Udahlah ceramahnya sampai di sini saja, tengku belah ini. Ya bukan jauh-jauh dari Jakarta datang Habib babi. Masya Allah, ini yang duduk di depan kelewatan nih. Loh kenapa kelewatan, Beb? Tadi saya ngomong kencang suka. Tentara setuju babi jadi pemimpin, tentara. Suara
babi jadi pemimpin, Habib kenceng jawabnya, babi. Lu giliran ngatain Habib babi, berani lo. Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, tapi di sini para tuan guru, para tengku, para Habib, para sayyid jangan tersinggung. Sengaja saya sebut kiai, tuan guru, Habib supaya adil. Betul? Pertama supaya adil, kedua supaya selesai acara saya nggak ditangkap polisi. Loh kok begitu, Beb? Kalau saya nggak sebut kiai, saya nggak sebut Habib, turun dari sini ditangkap sama polisi. Nanti polisi bilang, Pak Habib datang dulu ke kantor Polres. Wow. Ada apa, Pak? Habib sudah menghina pejabat. Wow. Dari RT sampai presiden semua dikatakan babi. Wow. Ya, saya nggak bisa mengelak, saudara, kalau ditangkap. Tapi kalau saya sebut kiai sama Habib, saya bisa protes. Habib, ayo, Habib sudah menghina pejabat. Loh, kenapa, Pak? Tadi Habib bilang menteri, tentara, polisi, presiden semua kalau dukung babi jadi pemimpin adalah babi. Saya bilang, lah kan kiai sama Habib gue sebut juga. Betul, betul. Takbir. Adil tidak? Adil tidak? Nah, jadi saudara, kalau saya mengatakan babi jangan dibilang Habib kasar. Saya nggak kasar, Allah yang berfirman, wa ma yatawallahu minkum fa innahu. Itu firman siapa? Firman siapa? Allah yang kasih tahu kita, barang siapa yang mengangkat mereka jadi pemimpin, maka dia termasuk golongan mereka. Ayo jawab semua, saya mau tanya. Kalau ada muslim ngangkat Yahudi jadi pemimpin, berarti termasuk golongan Yahudi? Termasuk golongan? Termasuk golongan? Kalau ada muslim mengangkat Nasrani jadi pemimpin, berarti termasuk golongan termasuk golongan? Termasuk golongan? Kalau ada muslim ngangkat babi jadi pemimpin, termasuk golongan? Termasuk golongan? Ada dalil gak? Ada. Jadi jangan bilang itu kasar. Bukan kasar, kita nyampein apa adanya, betul? 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 Saya diprotes lagi. Kalau ada Habib, ada kiai membacakan surat Al-Maidah 51 di khutbah Jumat atau dalam masjid, dalam majelis, apa dibilang? Oh, Habib ini mempolitisasi masjid. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Mulutnya bau jigong. Ayo saya mau tanya semua, surat Al-Maidah ayat 51 firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Kalam siapa? Begitu boleh gak dibaca di masjid? Boleh gak dibaca di khutbah? Boleh gak dibahas di majelis ta'lim? Boleh gak dibahas di menasa? Boleh gak dibaca di daya? Boleh gak disampaikan dalam tablik akbar? Boleh tidak? Boleh tidak? Masa dibilang mempolitisasi majelis? Ngomong, lu ngomong beduk yang gak bisa jawab. Betul? Takbir. Nah bukan kalau ngomong sama Habib, sama Tengku, sama Kiai, kita colok matanya. Sebenarnya dia ngomong ini bukan politisasi masjid, bukan politisasi tabligh, bukan politisasi majelis. Ini menyampaikan firman Allah, menyampaikan ajaran agama supaya umat Islam tidak tertipu dan tidak terjebak. Betul? Siap terapkan surat Al-Maidah 51. Siap bela Al-Quran. Siap tegakkan Al-Quran. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Tadi Ahok, sekarang PKI. Lu banyak bener pesenannya lu. Bukan kalau semua dibahas ceramahnya sampai subuh. Lanjut. 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 Takbir. Saya tanya sekarang kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Siap tegakkan hukum Allah? Siap tegakkan hukum Al-Quran? Baik. Tancapkan baik-baik bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Betul?
Mana lebih tinggi, konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi, konstitusi atau Al-Quran? Yakin? Percaya? Betul? Saudara, kenapa ayat suci lebih tinggi dari ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, harga mati yang harus ditaati. Sudah, betul? Betul? Sedangkan ayat konstitusi, saudara, itu hasil produk akal manusia, hasil pemikiran saudara, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Ajaran Islam jelas, manakala konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara yang baik wajib tunduk patuh taat kepada konstitusi. Betul? Betul? Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, saudara, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, maka haram untuk kita taati, saudara. Haram. Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun untuk maksiat kepada Allah Sang Khaliq, Sang Pencipta, saudara. Enggak boleh. Kenapa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam kemakrufan, saudara. Enggak boleh kita taat kepada makhluk yang manapun. Anak wajib taat kepada kedua orang tuanya selama kedua orang tuanya mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala kedua orang tuanya mengajak maksiat kepada Allah, maka si anak haram untuk mentaati kedua orang tua, saudara. Murid wajib untuk taat kepada gurunya, saudara. Wajib selama si guru mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala si guru, saudara, mengajak si murid pada Allah, saudara, haram si murid untuk mentaati gurunya, saudara. Istri wajib untuk taat kepada suaminya, saudara, selama suaminya mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala suaminya mengajak maksiat kepada Allah, haram si istri untuk mentaatinya, saudara. Rakyat wajib untuk taat kepada umara, saudara. Kepada pejabat, kepada pemerintah wajib selama pemerintah mengajak rakyatnya untuk taat kepada Allah. Tapi manakala pemerintah mengajak rakyatnya maksiat kepada Allah, haram untuk kita taati, saudara. Haram. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Siap tegakkan Al-Quran? Siap tegakkan hukum Allah? Takbir. Al-Quran mengharamkan minuman keras. Betul? Betul? Tahu-tahu Presiden dan DPR RI di Jakarta membolehkan minuman keras untuk diperjualbelikan di mana-mana. Saya mau tanya, saudara, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Allah? Saya mau tanya sekali lagi, saudara, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Ikut DPR atau ikut Allah? Betul. Takbir. Saya ditakut-takutin. Habib Rizik kalau mengajak masyarakat tidak taat kepada presiden, Habib Rizik akan masuk penjara. Pejabat jangan nakutin Tengku, jangan nakutin guru, jangan nakuti Habib dengan penjara.
Justru Habib menakutkan presiden dengan neraka. Loh kok bisa begitu? Hei presiden, hei menteri, hei gubernur, hei pejabat, jika kau membuat peraturan, membuat undang-undang yang menentang Allah, kau akan masuk neraka. Betul, betul. Takbir. Saya mau tanya, melawan Allah tempatnya di mana? Menentang Allah tempatnya di mana? Nggak mau tunduk kepada Allah tempatnya di mana? Betul? Yakin? Takbir. Kenapa Habib kan masuk penjara? Lu masuk neraka, goblok. Kira-kira jelas tidak? Sekarang saya mau tanya saudara, penjara dan neraka sakit mana? Pedih mana? Seram mana? Betul? Yakin? Neraka teramat pedih, sakit. Kalau penjara, ya kita dapat makan gratis. Sehari 3 kali. Makan pagi, siang, malam. Kok Habib tahu kan pengalaman. Masya Allah. Saya masuk penjara, enak makan, bini nggak masak lagi. Gratis, saudara. Mau makan gratis? Mau? Masuk penjara. Ya tapi masuk penjaranya jangan gara-gara maksiat, betul? Wah, ada seorang bapak anaknya masuk penjara, ditanya, Pak, kenapa anakmu masuk penjara? Iya, gara-gara nyolong sendal di masjid. Malu tidak? Malu tidak? Ibu, kenapa anaknya masuk penjara? Iya, gara-gara narkoba. Malu tidak? Malu tidak? Malu tidak? Ibu, kalau suaminya kenapa masuk penjara? Gara-gara korupsi. Iya. Malu tidak? Malu tidak? Ada ustadz gadungan ditanya kenapa masuk penjara habis perkosa santri. Iya. Kacau tidak? Malu tidak? Tapi kalau ditanya, hei, kenapa anakmu masuk penjara? Anakku masuk penjara karena bela Al-Quran. Bangga tidak? Bagus tidak? Kenapa anakmu masuk penjara? Anakku masuk penjara karena bela Allah dan Rasulnya. Bagus tidak? Bagus tidak? Kenapa anakmu masuk penjara? Anakku masuk penjara karena melawan judi dan minuman keras. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Masuk penjara. Jadi kalau saya bilang masuk penjara, masuknya berjuang. Walaupun resikonya masuk penjara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, siap bela Al-Quran? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Takbir! Itulah sebabnya saudara, kenapa kami menolak di Jakarta orang kafir jadi gubernur. Enak betul tuh suara sama di Aceh. Kan Aceh kakaknya. Iya, ini Aceh ini saudara kakaknya bangsa Indonesia, betul? Betul? Julukannya Serambi Mekah, betul? Julukannya Darussalam, betul? Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui Aceh, saudara. Jadi jangan lupa itu, saudara. Dan Aceh nggak pernah kalah perang lawan penjajah, betul? Betul? Dulu di zaman penjajahan bagi orang Aceh tiada hari tanpa jihad, betul? Betul? Takbir! Takbir! Jadi saudara, sekarang yuk mari kita lihat kenapa kami menolak orang kafir jadi pemimpin, saudara. Bukan karena syarat, bukan karena intoleran, bukan karena anti Bhinneka Tunggal Ika, bukan karena anti Pancasila, bukan, tapi karena Allah Tuhan kami melarang. Kalau Allah tidak larang, saudara, kami nggak nolak. Ini Allah yang melarang.
Allah yang mengharamkan. Ini yang jadi persoalan. Terus saya ditanya, ya tapi Habib, ini kan Indonesia ini bukan negara Islam. Habib nggak bisa dong maksain Al-Quran harus diterapkan. Saya jawab, iya, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi kan Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul? Loh, saya bisa buktikan saudara. Pancasila sila pertama bunyinya ketuhanan yang maha. Ayo semua, apa bunyinya? Ketuhanan yang maha. Sekarang saya mau tanya, Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Takbir. Jadi saudara, artinya kalau ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar negara, berarti Indonesia berdasarkan tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia berdiri atas dasar la ilaha illallah. Saudara, tunggu dulu. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh diizinkan di Indonesia, saudara. Nggak boleh. Satu, ada pemikiran bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, seperti pemikiran ateis, seperti pemikiran komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Saya tanya saudara, sejalan tidak dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Sejalan tidak? Sejalan tidak? Kalau begitu di Indonesia boleh diizinkan tidak? Boleh diizinkan tidak? Harus dilarang saudara. Begitu juga saya mau tanya, pelacuran sesuai tidak dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Ayo, pelacuran sesuai tidak? Perjudian sesuai tidak? Korupsi sesuai tidak? Apapun yang tidak sesuai dengan nilai luhur hukum Tuhan yang Maha Esa, yaitu hukum Allah, tidak boleh ada di Republik ini, saudara. Dan ini konstitusional. Saya diprotes sama kawan-kawan di DPR, saudara. Anggota DPR galak bener, saudara. Apa kata anggota DPR? FPI, kalian harus tahu diri ya. Indonesia ini bukan negara Islam. Ini FPI dikit-dikit minta pabrik minuman keras ditutup, minta tempat pelacuran ditutup, minta tempat perjudian ditutup. Ini haram, itu nggak boleh. FPI mesti tahu diri, ini bukan negara Islam. Galak bener sudah. Jawab jangan. Jawab jangan. Kita sudah jawab depan mereka. Apa kita jawab? Hei, anggota DPR yang terhormat. Takbir. Indonesia ini memang bukan negara Islam, tapi Indonesia berketuhanan. Betul? Jadi kalau kalian, anggota DPR, tetap ngotot ingin melegalkan judi, melegalkan minuman keras, melokalisasi pelacuran, maka ganti dulu sila pertama Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi kesetanan yang luar biasa. Betul? Betul? Karena nggak bisa dong Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, lonte di mana-mana. Kacau tidak? Kacau tidak? Mestinya Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, judi tidak ada, arak tidak ada, pelacuran tidak ada. Betul? Takbir. Enggak, anggota DPR nggak bisa jawab. Lanjut. Ada lagi pejabat yang kurang ajar, saudara. Lu mau bakar-bakar aja lu. Lu kira jagung? Lanjut. Lanjut. Ada pejabat ngomong begini, saudara. Habib Rizik. Pertama dia pura-pura puji FPI. Habib Rizik, saya senang dengan FPI.
berbunga-bunga. FPI itu bagus, tempat pelacuran ditutup, tempat perjudian ditutup, tempat minuman keras ditutup, bagus Habib. Tapi sayang, sejuta sayang, FPI kurang cerdas. Kurang cerdas, katanya kurang cerdasnya di mana? Apa dia bilang? Buat apa Habib itu dengan laskar menutup tempat pelacuran kalau ternyata tidak memberikan solusi? Mestinya habis ditutup itu tempat pelacuran, kumpulkan itu lonte-lontenya, kawinkan dengan laskar. Benar juga, supaya nggak jadi lonte lagi. Atau Habib, kalau sudah tutup tempat pelacuran, kumpulkan itu pelacur, dididik dong, diberikan keterampilan, ajarkan mereka menjahit, ajarkan mereka itu memasak, ajarkan mereka itu berdagang. Setelah dididik, diajarkan, berikan modal supaya dia punya usaha yang halal di kemudian hari. Begitu dong, baru FPI cerdas. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya gampang. Saya bilang, Pak, kalau semuanya FPI yang kerjain, pejabat tugasnya apa? Enak betul tuh pejabat sudah. Suruh baca Undang-Undang Dasar 1945. Itu tugas mencerdaskan bangsa, melindungi anak yatim, saudara, meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Itu tugas negara, tugas pemerintah, bukan tugas ulama. Betul? Betul. Nah sekarang, saudara, yang nutup tempat pelacurannya ulama, saudara. Kemudian yang mendidik pelacurnya ulama, yang kasih modalnya ulama. Ya kalau begitu pemerintah bubar saja. Setuju? Setuju? Takbir. Akhirnya saya bilang ke dia, cuma ada dua pilihan, pemerintah bubar atau serahkan negara kepada FPI. Takbir. Kalau negara diserahkan ke FPI, kita kerjakan itu, saudara. Tutup tempat pelacurannya, didik para pelacurnya, berikan keterampilan, berikan modal, suruh berdagang supaya tidak jadi pelacur lagi. Betul? Betul? Kasih duit negara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ngomong Habib FPI gak cerdas. Nah lu kerjanya apa ya, goblok? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Takbir! Takbir! Saya diprotes lagi, aku di jam berapa nih? Udah malam. Terus sampai pagi. Betul? Ente sampai pagi belum pulang. Masya Allah. Baik saudara, lanjut. Suruh lanjut ya. Mau diapain? Mau disunat? Baik saudara, lu ngomong Ahok lagi sih lu. Mau bicara Ahok lagi? Betul? Ada Profesor Dr. Kiai Haji. Wow. Profesor Dr. Kiai Haji, pimpinan ormas Islam lagi sudah. Apa dia ngomong di televisi? Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Jawab jangan. Jawab jangan.
Kapan jawabnya? Tahun depan. Kan nanti kan katanya mau bikin acara lagi tahun depan kan? Tahun depan lagi dah. Udah capek. Lanjut. Mau tahu jawabannya? Panjang. Nggak apa-apa. Betul. Baik, saya persingkat aja. Ada 3 jawaban. 1. Pernyataan seperti tadi merupakan pernyataan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mengandung unsur pendangkalan akidah. Kok bisa? Perhatikan. Kalau saat ini orang Islam ada mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Diulangi terus. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Kalau ini didoktrin saudara di benak pemuda kita, maaf, besok perempuan-perempuan kita akan ikut latah mengatakan, kalau begitu lebih baik punya suami kafir asal setia daripada punya suami Muslim tidak setia. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Saudara, perempuan-perempuan muslimah kita haram untuk dikawinkan dengan laki-laki kafir. Haram, saudara, walaupun dia setia, walaupun dia kaya. Ini bukan urusan setia atau tidak setia. Ini bukan urusan kaya atau miskin. Ini urusan hukum Allah. Perempuan muslimah haram kawin dengan laki-laki kafir, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada yang lebih berbahaya. Kalau anak-anak muda kita mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Saudara, besok anak muda kita akan mengatakan kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya daripada jadi orang Muslim tapi miskin. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini bukan soal miskin atau kaya, saudara. Ini persoalan akidah, saudara. Nggak boleh akidah dijual, nggak boleh akidah dirontokkan, saudara. Maka itu saya tanya, kalau gitu pertanyaan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup, bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau begitu terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Yang kedua, saudara, yuk mari kita lihat. Itu pernyataan seperti tadi. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin daripada pemimpin Muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Saudara, pernyataan ini sangat berbahaya karena mengandung, saudara, mengandung pembodohan umat. Kenapa bisa pembodohan umat? Saudara, ini kalimat nggak mungkin keluar kecuali dari orang kafir yang gugut, yang hikit, saudara, yang benci kepada Islam, atau dari orang munafik yang khianat kepada Islam. Enggak keluar itu kalimat, saudara. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Dia katakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, adil, cerdas, rajin, cerdas. Buat si kafir dia kasih sifat yang bagus-bagus, saudara. Lebih baik pemimpin kafir jujur, cerdas, rajin. Buat si kafir dikasih sifat bagus-bagus, jujur, cerdas, rajin, daripada pemimpin Muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Giliran buat si Muslim dikasih sifat yang jelek-jelek, saudara. Bodoh lah, korup lah, pemalas lah, kurang ajar. Dan saudara, kalimat ini berbahaya. Kenapa? Dia ingin memberikan kesan kepada masyarakat, kepada publik, seolah-olah pemimpin kafir bagus semua, seolah-olah pemimpin Muslim jelek semua, kurang ajar. Maka itu saya mau tanya semua, jawab yang kompak, saudara. Pemimpin Muslim di negeri kita yang bagus banyak tidak? Jawab yang kompak. Pejabat yang baik banyak tidak? Yang jujur banyak tidak? Yang cerdas banyak tidak? Yang rajin banyak tidak? Yang bersih banyak tidak? Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, saudara, pejabat kafir yang bejat banyak tidak? Jawab yang kompak. Pejabat kafir yang bejat banyak tidak? Yang korup banyak tidak? Yang kotor banyak tidak? Yang bodoh banyak tidak?
dia cinta Islam, saudara, kenapa dia tidak mengatakan lebih baik pemimpin Muslim jujur daripada pemimpin kafir korup? Kenapa dia nggak bicara begitu, saudara? Kenapa dibalik? Kenapa lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup? Ini penghinaan untuk Islam. Ini penghinaan untuk umat Islam. Saya tidak ridho untuk menerimanya, saudara. Betul? Begitu saya mau tanya saudara, kalimat tadi berbahaya tidak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Yang ketiga, saudara, kalau orang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup, berarti dia sudah melakukan perbandingan antara pemimpin kafir yang jujur dengan pemimpin Muslim yang korup. Saudara, dalam dunia akademik itu perbandingan itu ada tata caranya. Dalam bahasa Arab disebut manhajul muqaranah. Ada apa, saudara? Ada metodologi perbandingan, saudara. Metodologi komparasi. Salah satu syaratnya, kalau kita ingin membandingkan dua perkara, saudara, syaratnya harus seimbang. Nggak boleh nggak seimbang, saudara. Saya kasih contoh. Boleh kasih contoh? Boleh kasih contoh? Baik. Di Aceh ada kopi, saudara. Betul? Di Jakarta juga ada kopi, saudara. Saya minum kopi Aceh, saya minum kopi Jakarta. Kemudian saya ambil kesimpulan. Setelah saya rasakan, ternyata kopi Aceh lebih lezat daripada kopi Jakarta. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Sebab kopi lawan kopi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Boleh kasih contoh lagi? Di Medan ada durian, saudara. Manis rasanya. Di Jakarta juga ada durian. Manis rasanya. Saya cicipi. Setelah dicicipi saya ambil kesimpulan. Ternyata durian Medan lebih manis daripada durian Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Durian lawan durian. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saudara, di Sumatera ada tempe. Di Jakarta juga ada tempe. Setelah saya rasakan, ternyata tempe Jakarta masih lebih enak, saudara. Lu ketawa lagi lu. Giliran urusan tempe diketawa. Saya katakan tempe Jakarta lebih gurih daripada tempe Sumatera. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Tempe lawan tempe. Kira-kira jelas gak? Boleh contoh yang keempat? Boleh? Kalau tadi kan contohnya kopi enak, durian enak, tempe enak. Yang keempat nggak enak nih, tai kucing. Boleh nggak? Mau dengar? Ada tai kucing, ada tai ayam. Saya mau tahu mana lebih bau. Sendus. Oh, tai kucing begini. Sendus lagi tai ayam. Oh begini. Kemudian saya katakan, setelah saya endus secara langsung, ternyata tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Tai lawan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah sekarang yang terakhir, yang kelima. Ada profesor doktor. Dia melakukan penelitian. Dibantu oleh para profesor melalui kajian ilmiah menggunakan laboratorium yang canggih, saudara. Kemudian dia katakan dalam kesimpulan,
Setelah kami melakukan penelitian yang cermat, ternyata durian Medan lebih manis daripada tai kucing. Saya mau tanya, nih pinter apa goblok? Kan profesor. Pinter apa goblok? Kan dokter. Pinter apa goblok? Kenapa goblok? Nama saduran dibandingin metai goblok. Orang kalau durian dibandingin metai nggak usah jadi profesor dokter, betul? Betul. Anak kecil, anak kampung juga ngerti, betul? Betul. Lu profesor bukan? Bukan. Tapi paham kan kalau durian jangan dibandingin metai kan? Yang bukan profesor ngerti, yang profesor nggak paham. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Begitulah perbandingan tadi. Pemimpin kafir yang jujur lebih bagus daripada pemimpin muslim yang korup. Nah, kok jujur dibandingin sama korup? Itu namanya bandingin durian sama tai. Paham? Lebih baik pemimpin kafir asal rajin daripada pemimpin muslim tapi malas. Nah, kok rajin dibandingin malas? Itu sama juga bandingin durian sama. Kira-kira jelas gak? Lebih baik pemimpin kafir yang cerdas daripada pemimpin muslim yang bodoh. Lah kok cerdas dibandingin bodoh? Itu sama juga bandingin durian sama. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Orang kalau perbandingan seimbang, maaf saudara, sebetulnya muslim nggak bisa dibandingin sama kafir, saudara. Nggak bisa, mana mungkin iman dibandingkan dengan kekafiran, saudara. Betul? Betul? Mau dibulak-balik, saudara, muslim dengan kafir pasti bagusan muslim, betul? Ayo sekarang saya mau tanya, kita bikin perbandingan yang seimbang. Andai kata muslim sama kafir masih boleh dibandingkan, ayo mari kita lihat, saudara. Saya mau tanya, ada pemimpin kafir jujur, ada pemimpin muslim jujur, mana lebih baik? Jawab yang kompak, mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada pemimpin kafir cerdas, ada pemimpin muslim cerdas, mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada pemimpin kafir rajin, ada pemimpin muslim rajin, mana lebih baik? Mana lebih baik? Begitu dong bikin perbandingan. Rajin lawan rajin, cerdas lawan cerdas, pinter lawan pinter, tai lawan. Saya mau tanya, ada orang Islam jadi maling, bagus atau jelek? Jawab yang kompak, bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Orang Islam jadi maling, bagus atau jelek? Orang kafir jadi maling, bagus apa jelek? Mana lebih jelek? Mana lebih jelek? Sampai dalam persoalan permalingan, ternyata kafir nggak bisa nandingin muslim, saudara. Tapi jangan saya ngomong begini, ada maling yang hadir merasa, saya dibelain habis. Saya nggak bela maling, betul? Maling muslim jelek, maling kafir lebih. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Jadi yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir jujur daripada pemimpin muslim korup, ngawur tidak? Ngawur.